Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ike Mariati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP 273 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi modul 1.3. Untuk menjawab koneksi antar materi pada modul 1.3 ini, ada sebuah pertanyaan pemantik yang harus dijelaskan, yaitu apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak Ibu? Pada koneksi materi pada kesempatan ini harus bisa menjelaskan kaitan antara modul 1.1 yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak dan modul 1.3 visi seorang guru penggerak. Untuk menjawab mengenai keterkaitan antara materi modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3 akan dimulai dengan pembahasan mengenai modul 1.3 mengenai visi seorang guru penggerak. Mengapa seorang guru harus mempunyai visi? Ini adalah suatu pertanyaan di mana kita sebagai seorang guru dituntut harus mempunyai visi. Visi itu ibarat sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi itu sesuatu yang belum terjadi terkait dengan masa depan. Visi merupakan sebuah impian yang menjadi pengharapan seseorang. Pada modul 1.3 ini, kita akan mempelajari mengenai visi seorang guru penggerak. Bandura menyatakan bahwa visi adalah representasi kognitif mengenai gambaran masa depan. Visi dapat dikatakan sebagai sebuah imajinasi, di mana Einstein mengatakan bahwa imajinasi merupakan tahap kecerdasan yang sebenarnya menstimulasi adanya kemajuan dan melahirkan evolusi. Dari pemahaman tersebut, maka visi merupakan hal yang fundamental yang perlu dimiliki oleh seorang guru. Visi ini berbasis pada kekuatan kata untuk menggerakkan hati, menyemangati, menguatkan untuk melangkah maju secara kolaborasi. Berdasarkan pernyataan tersebut, seorang guru penggerak harus mempunyai visi yang jelas yang bisa menggambarkan seperti apa layanan dan lingkungan pembelajaran yang perlu kita berikan pada murid kita. Keyakinan kita atas visi itulah yang akan terus membuat kita terpacu untuk melakukan peningkatan kualitas diri serta menguatkan kolaborasi di lingkungan sekolah sehingga menjadi upaya perbaikan yang berkesinambungan. Di dalam mewujudkan visi, seorang guru harus sejalan dengan filosofi pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya
baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bagaimana proses menuntun menurut Ki Hajar Dewantara? Yaitu dalam proses menuntun perlu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Proses tersebut dapat dilakukan melalui 3 hal, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa fokus utama guru dalam menyusun visi adalah murid yang merdeka dalam belajar dan berpikir. Visi juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk dapat mewujudkan visinya tersebut, seorang guru penggerak harus berfokus pada dirinya sebagai pemimpin yang menggerakkan diri, sesama, serta lingkungan masyarakat. Untuk itulah perlu adanya nilai-nilai dan peran guru penggerak yang harus diinternalisasi ke dalam dirinya. Nilai-nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran seorang guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Seorang guru harus memiliki visi yang mengarah kepada perubahan, baik perubahan di kelas atau perubahan di sekolah. Untuk mencapai perubahan tersebut, seorang guru perlu mengenal tentang sebuah metode atau pendekatan, yaitu yang disebut dengan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep inquiry apresiatif ini pertama kali dikembangkan oleh David Cofreder yang menyatakan bahwa inquiry apresiatif dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh proses manajemen perubahan yang biasa. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Pendekatan inquiry apresiatif percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Untuk melaksanakan dan menjabarkan inquiry apresiatif diperlukan sebuah strategi. Strateginya dikenal dengan akronim BAGJA yang dapat dijabarkan yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan BAGJA memiliki peran penting bagi seorang pendidik, yakni sebagai sebuah metode yang dapat mewujudkan belajar yang merdeka sesuai dengan tuntunan Ki Hajar Dewantara. Maka dari itu, seorang guru penggerak perlu membuat visi yang berpihak pada murid
mampu mencerminkan nilai dan guru penggerak, serta mewujudkan profil pelajar Pancasila. Demikian penjelasan saya mengenai koneksi antar materi modul 1.3. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.